Oke sob, balik lagi sama aku Nando. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan tugas dari keterampilan membaca dan materinya yaitu membaca interpretatif. Dan ini juga sudah dipresentasikan oleh teman aku beberapa hari yang lalu. Jadi daripada berlama-lama langsung saja kita ke videonya ya sob. Ya untuk yang pertama yaitu pengertian membaca interpretatif ini adalah merupakan kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa itu mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud dari pengarang, apakah karangan itu sebuah fakta atau fiksi, lalu sifat-sifat tokohnya, reaksi emosionalnya, lalu gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut pada terhadap para pembaca. Ya, yang kedua yaitu tujuan dan maksud pengarang. Nah, tujuan dan maksud pengarang di sini adalah seorang pengarang itu menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Nah, dalam setiap tipe-tipe tulisannya itu terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisnya. Lalu pengklasifikasian ragam tulis itu dapat kita lakukan berdasarkan nada atau voice, lalu berupa nada akrab, nada penerangan, nada menjelaskan, nada mendebat, dan nada mengkritik serta nada kewenangan. Nah, dengan nada-nada itu pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulis itu. Lalu terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu yang pertama maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, lalu reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak dari cerita tersebut. Ya, lalu C itu fakta atau fiksi. Nah, membaca interpretatif ini kan merupakan keterampilan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan isi dari bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Nah, perbedaan utama dari fiksi dan non-fiksi itu terletak pada tujuannya. Nah, tujuan dari narasi non-fiksi itu seperti sejarah, biografis, dan cerita perjalanan. Nah, ini merupakan menceritakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Sedangkan secara singkatnya itu bisa kita katakan sebagai narasi fiksi itu lebih bersifat realistis. Tapi kalau narasi non-fiksi itu lebih bersifat aktualitas. Ya, lalu D yaitu sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif ini juga merupakan keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri tokoh atau karakter trait. Kata ciri atau sifat dan trait ini sendiri mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat relatif, yang sedikit atau tidak sama sekali. Ya, reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif ini adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Di sini juga dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada Andrea tipe karya sastra, lalu reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Nah, emosi ini mempengaruhi kita juga dalam kehidupan, baik itu penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain yang pertama, emosi itu dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Lalu yang kedua, emosi itu dapat mempersiapkan tubuh kita untuk berperan untuk peran tertentu. Dan yang terakhir itu, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Lalu ciri-ciri dari emosi ini antara lain, yang pertama, emosi biasanya biasa kuat atau hebat yang berapi-api. Lalu yang kedua itu emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Lalu yang keempat itu responsi mencerminkan kepribadian. Lalu ada emosi yang sering berganti
kekuatan, dan yang terakhir itu emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Gaya bahasa. Bahasa sendiri adalah satu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi ini, kolerasi, psikologis. Lalu sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Nah, kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Lalu menurut Ducrot dan Todorov, mereka mengatakan kegunaan gaya bahasa ini yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, yaitu antara lain yang pertama aliterasi, yang kedua oksimoron, yang ketiga antana klasis, lalu ada paralepsis, lalu antitesi, ada juga paranormasia, ada juga kiasmus, lalu selepsi, dan yang terakhir itu zeugma. Ya, G yaitu dampak cerita, satu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh satu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang membaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita yang akan terjadi berikutnya. Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau laku dalam satu fiksi atau drama. Nah, sedangkan Aldenstein dan Vipal mengemukakan bahwa alur itu mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu exploration, complication, rising action, dan turning point. Ya, untuk kesimpulannya, membaca interpretatif ini adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkatnya dapat dikatakan bahwa narasi fiksi itu bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi itu bersifat akultas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi itu tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang terjadi secara aktual, melainkan pada realitas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.